Baru berbicara tentang konten. Timnas Indonesia dan Jepang masuk grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, ada media Jepang yang menyoroti kelebihan tim Garuda. Selain dengan Indonesia, tim asuhan Hajime Moriyasu itu akan bersaing dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina dalam grup tersebut. Dari semua kontestan di grup C, tim Samurai Biru yang paling diunggulkan. Sementara Indonesia dianggap tim paling lemah. Terlebih itu akan menjadi debut tim Garuda di babak ketiga. Dikutip Detik Sepak Bola, namun media Jepang punya anggapan lain. Hochi News menilai Indonesia bisa saja tampil merepotkan. Sebab, Indonesia memiliki banyak pemain muda. Skuad asuhan Shin Tae-yong, ST, dihuni pemain yang masih di bawah 30 tahun. Kemudian ada Justin Hubner dan Ivar Jenner yang masih berusia 20 tahunan. Bahkan Indonesia memiliki Marcelino Ferdinand yang masih 19 tahun. Terlepas dari itu, Hubner juga dinilai punya pengalaman soal Jepang. Bek Indonesia itu kini bermain di Cerezo Osaka, klub J-League. Kemudian fakta menarik lainnya yakni soal prestasi. Deretan pemain muda tersebut bisa membuat sejarah dengan meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Torehan apik lainnya yakni sampai semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong, yang juga pernah melatih tim nasional Korea, memiliki banyak pemain berusia awal 20-an, dan beberapa pemain termasuk bek Justin Hubner dari Cerezo Osaka, juga bermain untuk tim nasional U23, tulis Hochi News. Untuk diketahui, Indonesia baru pertama kali lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Torehan itu diraih usai menjadi runner-up grup F, di bawah Irak. ST membawa Indonesia meraih 3 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kalah di grup F. Kemenangan diraih Jordi Amat dan kawan-kawan atas Vietnam 2 kali dan sekali dari Filipina. Mayoritas laga dimainkan para penggawa muda. Sementara kekalahan Indonesia ditelan saat melawan Irak 2 kali. Sementara sekali imbang terjadi saat melawan Filipina. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar mulai 5 September 2024. Lawan pertama Indonesia adalah Arab Saudi. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Milan Manhoef yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Milan Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela VTC Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Pada pertengahan musim 2023-2024, Milan Manhoef memutuskan untuk menerima pinangan klub Liga Inggris, Stoke City. Sebagai pemain, Milan Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Milan Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Pada musim 2022-2023, Milan Manhoef sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan untuk Vitesse Arnhem. Namun, Milan Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City karena dia baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan, KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, tidak ingin pemain potensialnya itu bergabung dengan negara lain. Dia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Belanda U21 dengan catatan 7 gol dan 2 assist untuk Jong Oranje. Pemain kelahiran Beemster pun sudah dilibatkan dalam ajang Piala Eropa U21 2021 dan kualifikasi Piala Eropa U21 2025 bersama timnas Belanda Junior. Meski belum debut bersama tim senior, peluang Milan Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia cukup sulit. Situasi Milan Manhoef sama seperti yang dialami oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes.
Pemain FC Dallas ini terhambat proses naturalisasinya karena bermain di timnas Belanda U21 dalam kompetisi resmi saat usianya sudah 22 tahun. Kendati demikian, peluang untuk menaturalisasi Milan Manhoef tetap ada meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Milan Manhoef berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Timnas Indonesia menjadi sangat populer bagi beberapa pemain keturunan setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang berminat oleh wonderkid kelas Eropa, Luca Evering. Luca Evering merupakan wonderkid potensial yang berkarier di Eredivisie Liga Papan atas Belanda. Ia terang-terangan mengatakan bahwa siap dinaturalisasi Timnas Indonesia. Sejumlah pemain yang berkarier di Eropa telah masuk radar PSSI untuk program naturalisasi, dan beberapa di antara mereka sudah ada yang membela Timnas Indonesia. Tercatat nama populer seperti Ivar Jenner, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga terbaru ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong melakoni debutnya di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Dia dipasang oleh Shin Tae-yong sebagai winger dan mampu memberikan serangan yang berbahaya ke gawang The Ascals. Shin Tae-yong dengan taktik jitunya meracik pemain keturunan dan pemain lokal untuk bahu-membahu membawa Timnas Indonesia sampai ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir menambahkan jika terdapat pemain keturunan Eropa lainnya yang segera dinaturalisasi Timnas Indonesia. Para pemain keturunan Eropa yang dimaksud ialah Emil Audero, Cyrus Margono, Ula Romeni, Kevin Dix dan Mees Hilgers. Akan tetapi, di luar nama-nama pemain tersebut terdapat salah satu wonderkid Belanda yang belum lama ini menunjukkan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Pemain yang berminat itu adalah Luca Evering. Pemain berusia 23 tahun itu bermain untuk Go Ahead Eagles. Berposisi sebagai bek kanan, Luca Evering memiliki nilai pasar sebesar 5,21 miliar. Meski baru menginjak usia 22 tahun, tapi pengalaman Luca Evering di kompetisi Eropa terbilang cukup banyak dan ia juga berasal dari didikan Akademi Sepak Bola Belanda, FC Twente. Luca Evering belum pernah sekalipun memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Belanda, di mana hal itu bisa menjadi celah agar dirinya lancar dalam proses naturalisasi timnas Indonesia. Ia pun membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di waktu mendatang. Hal ini disampaikannya oleh Luca Evering ketika menjawab pertanyaan di kanal YouTube Yusa Nugraha terkait peluang dirinya dinaturalisasi timnas Indonesia. Mungkin iya, main di Indonesia, karena aku juga ingin ke Indonesia, kata Luca. Aku tentu ingin liburan ke sana tapi mungkin juga bisa mencoba bermain, tinggal di sana dan juga belajar lebih kultur Indonesia, sambungnya. Pemain yang menimba ilmu sepak bola di FC Twente Youth ini mengungkapkan bahwa PSSI tidak secara langsung pernah mencoba menghubunginya untuk perkuat timnas Indonesia pada beberapa waktu lalu. Pernah sekali dapat info tapi nggak direct kontak. Tapi saat itu aku masih cedera dan pastinya mereka enggak mau panggil pemain yang lagi cedera, jelasnya. Jadi belum ada kontak langsung tapi siapa tahu suatu saat nanti dan kalau waktunya datang aku akan berpikir untuk itu, tambahnya. Meski belum kembali dihubungi PSSI, tapi Luca Evering mengatakan jika dirinya masih terbuka menunggu tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Iya aku terbuka, aku lihat juga nanti gimana menurutku. Dari situ aku akan jawab. Tapi kalau aku dihubungin, aku tentu sangat menghormati, tegasnya. Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak. Itu kehormatan yang sangat besar, tutupnya.